Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Mampu Mengimplementasikan Manajemen dan Organisasi Usaha dalam Bisnis. Perkenalkan, nama saya Yulia Tareluan, kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung, NIM 2201-2004, dosen pembimbing Insinyur Kris Hombokau, MT IPM. Topik yang pertama, manajemen dan organisasi usaha. Manajemen dan organisasi usaha meliputi berbagai konsep dan prinsip yang membantu dalam mengelola perusahaan dengan efektif dan efisien. Beberapa dasar teori yang umumnya dipelajari dalam manajemen dan organisasi usaha meliputi yang pertama, teori administrasi, fokus pada penjualan sumber daya dan proses administratif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, teori kepemimpinan, memahami peran dan karakteristik kepemimpinan dalam memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi karyawan. Yang ketiga, teori motivasi, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang keempat, teori organisasi, memahami struktur, desain, dan budaya organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif. Teori yang kelima, pengambilan keputusan, menyelidiki proses pengambilan keputusan dalam konteks manajemen dan organisasi, termasuk analisis risiko dan konsekuensinya. Teori yang keenam, komunikasi, mempelajari cara-cara komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan serta antar individu di dalam organisasi. Teori yang ketujuh, perubahan organisasi, mempelajari bagaimana organisasi beradaptasi dan berubah dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal dan internal. Teori yang kedelapan, manajemen strategis, fokus pada perumusan dan implementasi strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, informasi pasar. Informasi pasar membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang efektif. Informasi pasar memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, menganalisis tren pasar, serta memantau aktivitas pesaing untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ada beberapa tahap untuk mendapatkan informasi pasar. Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Bagaimana informasi pasar membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka. Yang kedua, analisis tren pasar. Pentingnya memantau tren pasar untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul. Selanjutnya, pemantauan pesaing. Bagaimana informasi pasar digunakan untuk menganalisis aktivitas dan strategi pesaing. Selanjutnya, pengembangan produk dan layanan. Peran informasi dalam pasar dalam proses pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, penetapan harga, dan strategis pemasaran. Bagaimana informasi pasar digunakan dalam menentukan harga yang tepat dan merancang strategi pemasaran. Selanjutnya, memahami pesaing. Pesaing usaha atau sering disebut dengan kompetitor merupakan pihak yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari target pasar yang sama. Pesaing usaha ini merupakan pihak eksternal yang mampu mendapatkan keuntungan dari kerugian atau kegagalan perusahaan lain. Ada 3 jenis pesaing usaha yang harus kita ketahui. Yang pertama, pesaing langsung. Jenis yang pertama adalah pesaing langsung. Pihak eksternal ini akan agresif menawarkan produk atau layanan yang mirip untuk target pasar yang sama. Yang kedua, pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung merupakan pihak yang menawarkan produk ke segmen berbeda tetapi memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar mirip dengan perusahaan. Yang ketiga, pesaing masa depan. Jenis pesaing usaha yang terakhir adalah pihak potensial masuk ke pasar atau bisa disebut sebagai pesaing usaha masa depan. Topik berikut, bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan kumpulan-kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Bauran pemasaran atau marketing mix juga memiliki pengertian, yaitu kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran atau
Marketing mix juga meliputi beberapa komponen pokok, yaitu mengembangkan barang, menentukan harga, menyebarkannya ke berbagai tempat, dan memproduksinya agar dibeli konsumen. Adapun komponen-komponen pokok yang ada pada bauran pemasaran, yang pertama tempat atau place, yang di dalam mencakup saluran distribusi untuk barang konsumsi, saluran distribusi untuk barang produksi, manajemen saluran produksi, lokasi yang strategis. Yang kedua ada produk atau produk, yang di dalam mencakup produk inti, produk aktual, produk hambatan, produk tambahan. Yang ketiga harga atau price, yang di dalam mencakup strategi harga, strategi penetapan harga, metode-metode penetapan harga, tujuan penetapan harga. Yang keempat ada promosi atau promotion, yang di dalam mencakup sampel, kupon, tawaran pengambilan uang, paket harga, hadiah, promosi, penghargaan atas kesetiaan, konteks unduh, dan permainan. Mengembangkan rencana penjualan. Untuk mengembangkan rencana penjualan, Anda perlu mempertimbangkan beberapa langkah penting seperti analisis pasar, tinjau pasar target Anda, identifikasi tren, pesaing, dan peluang yang ada. Selanjutnya, penetapan tujuan. Tetapkan tujuan penjualan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Berikut, profil pelanggan ideal. Identifikasi siapa pelanggan ideal Anda, termasuk demografi, kebutuhan, dan preferensi. Selanjutnya, strategi penjualan. Rencana pendekatan penjualan Anda, apakah itu melalui pemasaran online, offline, atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, penjadwalan aktivitas. Rencanakan kegiatan penjualan Anda seperti panggilan ke pelanggan, pertemuan, atau presentasi produk. Selanjutnya, pengukuran kinerja. Tetapkanlah metrik untuk menilai keberhasilan rencana penjualan Anda dan pantau secara teratur. Selanjutnya, penyesuaian. Siap untuk menyesuaikan rencana penjualan Anda berdasarkan umpan balik dan perubahan di pasar. Ingatlah untuk membuat rencana yang realitas dan fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang mungkin terjadi di pasar. Memilih lokasi bisnis. Yang pertama, pilih lokasi yang sesuai demografi konsumen. Kumpulan informasi demografi di area yang kamu minati termasuk populasi, usia, dan pendapatan untuk melihat apakah itu pasar yang tepat untuk menjual produk atau layanan kamu. Semakin kamu mengetahui target pasar untuk produk atau layanan kamu, akan semakin memudahkan kamu untuk menentukan lokasi bisnis kamu. Yang kedua, perhatikan keramaian lingkungan. Perhatikan tingkat keramaian lingkungan seperti kendaraan dan pejalan kaki yang lewat. Jika lokasi tersebut sering dilewati kendaraan atau pejalan kaki, maka dapat dipastikan kalau lokasi tersebut cocok untuk membuka bisnis kamu. Semakin tinggi tingkat mobilitas di lokasi tersebut, maka semakin tinggi kesempatan konsumen untuk mendatangi bisnis kamu. Yang ketiga, akses ke lokasi yang mudah dijangkau. Akses ke lokasi bisnis yang mendukung dapat meningkatkan bisnis konsumen untuk mengunjungi bisnis kamu, dan konsumen yang mengunjungi bisnis kamu pun semakin banyak, seperti lokasi bisnis yang dapat dilewati oleh mobil dan dilalui oleh transportasi umum. Yang keempat, cari tahu tentang bisnis lain di area tersebut. Pertimbangkan apakah lokasi yang akan kamu jadikan tempat mendirikan bisnis tersebut memiliki banyak usaha yang ada di lokasi itu. Semakin banyak usaha yang ada di suatu tempat, maka semakin banyak pula konsumen yang akan datang ke tempat tersebut. Itu artinya potensi untuk memperoleh keuntungan yang banyak cukup besar. Namun, pastikan kamu menjual produk yang berbeda dibandingkan usaha lainnya. Yang kelima, cek kebersihan di lokasi. Sebelum menetapkan usaha untuk membuka bisnis di suatu lokasi, alangkah baiknya memilih lokasi usaha yang bersih. Konsumen akan ragu untuk membeli produk atau layanan kamu jika lingkungan tempat bisnis kamu kotor dan kumuh. Yang keenam,
Perhatikan keamanan di sekitar lokasi. Jika kamu sudah memilih lokasi bisnis yang bersih, langkah selanjutnya yaitu memperhatikan apakah lingkungan di sekitar lokasi bisnis kamu aman. Lokasi yang aman juga dapat menambahkan kenyamanan konsumen. Ini juga dapat menguntungkan kamu sebagai pelaku bisnis karena dapat mengurangi resiko pencurian ataupun perusakan yang bisa terjadi pada usaha kamu. Yang ketujuh, teliti pesaing kamu di lokasi usaha. Selanjutnya yaitu perhatikan banyaknya kompetitor yang ada di lokasi usaha kamu. Sebaiknya pilih lokasi yang tingkat persaingannya rendah. Namun jika kamu yakin karena posisinya sangat strategis, maka kamu harus siap bersaing dengan menciptakan inovasi baru yang dapat membedakan usaha kamu dengan usaha lain yang sejenis. Yang kesembilan, perhatikan perizinan. Yang terakhir, ada baiknya sebelum memulai usaha yang harus dipertimbangkan adalah salah satunya perizinan usaha. Jangan sampai mengabaikan hal ini. Perizinan karena mungkin akan mengakibatkan risiko yang lebih besar dari kemudian hari. Kesimpulan, mampu mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek penting, termasuk informasi pasar, analisis pesaing, bauran pemasaran, pengembangan rencana penjualan, dan pemilihan lokasi bisnis. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan, perusahaan harus memperhatikan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan pasar dan pesaing yang terus berkembang. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.